Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan kepada kalian ya, Bapak ucapkan selamat datang kembali di semester yang kedua ya di tahun ajaran 2023. Nah, ini mudah-mudahan lebih semangat lagi belajarnya dan lebih mendapatkan ilmunya dan hasilnya nanti di tahun ini mendapat nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak sekalian, hari ini Bapak coba akan mensosialisasikan terkait tentang budaya sekolah ya. Pak Sakir sini mengucapkan selamat datang, welcome back to school, karena kita sudah masuk ke semester yang kedua, tentunya lebih semangat lagi belajarnya ya, agar mendapatkan ilmunya lebih baik lagi. Nah, ini tentang budaya positif. Ya, Bapak ikut kegiatan dua penggerak. Di sini ada aksi yang Bapak harus lakukan kepada siswa-siswi SDIT Gemanura. Baik. Nah, ini dia budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid atau siswa. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Nah, ini dibangun di dalam kelas dulu. Nanti kalau satu kelasnya sudah terbentuk budaya positif, maka nanti akan terbentuk ke seluruh kelas-kelas yang lain, sehingga sekolah Gemanura ini menjadi sekolah yang memiliki budaya positif yang baik. Apa itu budaya positif? Salah satunya adalah memiliki karakter yang baik, ya. Karakter yang baik, akhlak yang baik. Nah, ini salah satu dari budaya yang nanti kita kembangkan. Dimulai dari kelas. Bagaimana kita nanti menyepakati peraturan yang ada di dalam kelas. Ya, pertama di kelas 5 ini ya. Di kelas 5 kalian nanti menyepakati kegiatan atau aturan yang nanti akan Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian nanti bisa melaksanakan aturan yang kita sepakati bersama ya, insyaallah. Nah, ini budaya positif ini penting dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam kelas saja. Ketika kalian belajarnya tenang, belajarnya tertib, kira-kira enak gak belajar? Nah, gitu. Kira-kira ketika belajarnya tenang, tertib, ilmunya dapat gak? Dapat. Ya, gitu ya. Ketika kalian menghafal Quran gitu ya, butuh tenang atau bisik? Ketenangan, ketertiban ya. Jadi itulah yang harus kita tanamkan dalam budaya yang nanti di dalam kelas kita ya. Nah, supaya pembelajarannya jadi lebih efektif dan mendapatkan ilmunya dari yang dipelajari oleh kalian di dalam kelas. Nah, kita sepakati nanti ada peraturan kelas yang nanti Bapak akan tempel di sini, karena mungkin belum ada, nanti akan kita tempel bersama di sini buat kelas 5 ya, dan nanti buat yang lainnya juga kita tempelkan. Jadi nanti kalian sepakati dan ya, mudah-mudahan kita menyepakati kesepakatan peraturan ini yang nantinya akan kalian jalani bersama. Mudah-mudahan di kelas ini nanti lebih baik lagi ya, belajarnya lebih tertib ya, akhlaknya lebih baik dan punya tanggung jawab itu yang paling penting. Nah, ini ada kesepakatan kelasnya nih ya. Yang pertama Bapak akan bacakan ya. Yang pertama ada datang tepat waktu ya. Yang kedua mengucapkan salam ketika masuk ke kelas. Yang ketiga berdoa sebelum belajar. Yang keempat menjaga kebersihan diri dan kelas ya, diri dan kelas. Yang kelima tertib saat belajar dan mengajar ya. Yang keenam aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir menyelesaikan tugas yang diberikan.
diberikan. Jadi kalau ada tugas dari bapak ibunya dikerjakan. Kadang-kadang suka ditunda-tunda, nanti aja gitu kan. Nah ini jangan, kalau ada tugas langsung kerjakan supaya tugasnya tidak biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya nanti aja di rumah, nggak taunya pas hari itu ada tugasnya banyak, akhirnya di rumah nggak dikerjakan, pas mau kumpulkan belum selesai. Nah ini salah satu kesepakatan kelas yang nanti kita akan jalani di kelas ini. Kira-kira ada yang mau masih masukan nggak? Atau sudah sepakat ya nih dengan sepakatan ini? Sepakat ya? Oke, yang pertama baca sama-sama, datang tepat yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Ini mudah-mudahan buat kebaikan kita semua, terutama buat kalian ya, karena kalian yang akan mendapatkan ini semuanya. Karena kembalinya buat kalian ini ya, kalau ini kalian lakukan dengan baik, insya Allah kalian juga pertama akhlaknya baik ya, dari mulai datang tepat waktu, disiplin, menghormati bapak ibunya ketika mengucapkan salam datang ya, terus berdoa ya, akhlaknya, terus menjaga kebersihan, ini juga akhlak. Nah ini kelasnya bersih, dijaga kebersihannya juga ya. Kalau kelasnya sudah, dirinya sudah, nanti kita bantu sekolah kita, lingkungan sekolah juga harus bersih ya. Terus tertib saat belajar, yang namanya aktif. Jadi bertanya kalau misalnya teman-teman tidak tahu, tidak mengerti. Yang terakhir menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi ketika gurunya sudah, belajarnya sudah bagus, diberikan tugas, maka langsung dikerjakan dengan baik. Yang berikutnya ini keyakinan kelas. Biasanya kalau kita melanggar di apa kan? Iya, ini kita betulnya hukuman itu bukan memberikan efek yang baik buat kalian, tapi yang diminta di bapak di sini adalah kalian punya keyakinan di kelas ini, bahwa ketika kalian tidak melakukan yang tadi ya, kalian maka ini ya, kalian harus meyakini ini. Yang pertama, kami murid yang saling menyayangi. Menyayangi itu dalam artian kalian kalau disiplin waktu, datang tepat waktu, tidak mengganggu temannya yang lain. Betul ya? Coba kalau kalian sudah belajar, masuk, kira-kira temannya masuk datang ya, mengganggu gak? Nah, ganggu kan? Udah belajar, tahu-tahu masuk ya, akhirnya yang temannya ini tidak menyayangi teman. Maka kalian ketika terlambat datang harus punya keyakinan, saya sayang sama teman-teman saya nih, kalau saya terlambat nanti yang lainnya jadi rugi ya belajarnya. Yang kedua, akhlak ya, kalian punya akhlak. Kalau saya tidak berdoa gitu kan, tidak mengucap salam ya ketika masuk kelas, berarti saya tidak berakhlakul karimah. Itu ya, yakinnya kayak gitu. Yang ketiga, semangat belajar tadi ya. Kalau kalian misalnya tadi tidak tertib di kelas, berarti ya mengurangi semangat belajarnya. Terus peduli dan membantu kebaikan. Maksudnya kalian punya keyakinan bahwa ketika kalian saling menghormati, menjaga dirinya tadi kan, menjaga kelasnya bersih, nah ini peduli dan membantu ya. Nah, kalau kelasnya bersih, bagus gak? Bagus kan, jadi baik kan. Nah, jadi semuanya mendapatkan ya kebaikannya. Jadi saling peduli. Jadi tidak menunggu yang ada yang pikir. Misalnya ada sampah, nunggu nanti kan yang tugasnya ini. Biasanya gitu ya. Nah, kalau kita peduli dengan kebersihan kelas kita tidak nunggu teman kita yang pikir. Ketika ada sampah, kita yang mengambil sendiri. Bukan hanya di kelas, di luar kelas pun sama. Ketika ada sampah, kita juga mengambil. Nah, ini peduli dan membantu untuk kebaikan ya. Kalau kita ngambil sampah kan, itu salah satu bentuk kebaikannya. Terakhir, ceria, pandai dan bahagia. Jadi belajarnya harus senang. Nah, karena kita menggunakan kurikulum merdeka itu, kalian belajarnya harus menyenangkan ya, harus punya semangat ya, dan juga selalu bahagia belajarnya ya. Jangan sampai kalian belajarnya merasa
tanamkan ya. Nah ini keyakinan ke kelas yang nanti kalian harus punya dalam diri kalian. Jadi tidak perlu dihukum lagi. Harus saya melakukan ini, saya berarti tidak menyayangi teman, saya tidak berakhlak, saya tidak memiliki semangat, saya tidak peduli kalau misalnya tidak ambil sampah. Terus kalau saya belajarnya cemburu aja dia, tidak bahagia, maka saya tidak mendapatkan ilmunya. Nah ini keyakinan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kira-kira ini bisa dijalankan tidak nih? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan di sini di kelas 5 Bapak yakin dan percaya bisa menjalani ini dengan baik. Nanti kita Bapak minta ada nanti ditempelkan ini ya, kesepakatan kelas ini ya, keyakinan kelas ini. Ini ada budaya yang terakhir adalah ketika kita sudah mendapatkan ini semuanya ya, keyakinan kelas, maka akan timbul budaya positif ya, menghormati, saling ya, disiplin waktunya ya, dan juga tanggung jawab ketika ada tugas langsung dikerjakan ya. Nah, ini jadi tugasnya langsung dikerjakan, ketika mendapatkan tugas langsung mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah bentuk budaya yang harus kita tanamkan di SDIT Gemanuran. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang-orang yang sukses. Karena orang sukses itu bukan dari nilai saja, ya, bukan nilainya bagus, bukan dari peringkat 1, 2, 3, tetapi yang pertama dilihat adalah dia memiliki tanggung jawab, jujur, disiplin, menghormati. Nah ini adalah orang-orang yang sukses tuh di kedepannya ya, bukan dari nilai itu yang keberapanya. Kalau diurutin itu nilai itu untuk kesuksesan itu di peringkat yang ke-15 bawah. Yang pertama adalah tanggung jawab, jujur, disiplin ya, dan menghormati, tidak menghargai. Ini kalau kalian miliki ini, maka kalian akan menjadi orang-orang yang sukses tuh, ya. Nabi Muhammad juga sama. Emang Nabi Muhammad pakai nilai rapor enggak kan? Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad ketika dia menjadi seorang nabi yang sukses, ya kan? Dia memiliki karakter yang baik, akhlaknya baik, bukan baik kepada orang Islam aja, kepada orang kafir juga baik ya. Tuh, itu akhlaknya Nabi Muhammad, makanya jadi apa? Nabi yang sukses dibandingkan nabi-nabi yang lain, ya. Nabi yang sukses, bahkan Nabi Muhammad yang umatnya paling banyak dibanding nabi-nabi yang lain kan. Sukses Nabi Muhammad karena akhlaknya baik. Bahkan ada cerita tentang Nabi Muhammad dengan orang Yahudi ya. Ada yang tahu ya? Oh, Yahudi padahal bukan orang Islam, dilecehkan, dikatai, tapi Nabi Muhammad bersikap baik. Nah itu yang kita contoh yang baik. Mudah-mudahan kalian mencontoh dari sifat teladan Nabi Muhammad. Nah ini budaya positif ini nanti akan menjadi budaya di kelas kita dan juga di sekolah kita ini gimana ya. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di kelas ini ya, dan nanti akan Bapak berikan ini akan ditempel di kelas. Mudah-mudahan menjadi pengingat buat kalian untuk melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kalian nantinya kelak menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih. Bapak ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ada nanti lagi mau ditempel boleh nih di sini ya. Kalau ini kan nggak ada nama kelasnya, sepakatan aja boleh ditempel. Terus ini minta tanda tangan ini masing-masing ya. Kalau minta fotonya tulis nama